Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua kali ini? Baik atau Selamat gimana? siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat di masa pandemi kali ini dan kita semoga dijauhkan dari paparan COVID-19 dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan ya teman-teman, buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada siang kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Ardian bisa memimpin berdoa. Baik, Pak. Sebelum memulai pada kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Ardian telah yang untuk memimpin jalannya berdoa. Baik, Bapak akan presensi terlebih dahulu sebelum memasuki pembelajaran. Mas Endiko. Hadir, Pak. Mas David. Mas David. Izin, Pak. Mas David izin. Mas Ardian. Hadir, Pak. Ya. Mbak Rani. Izin juga, Pak. Izin juga. Mas Tat, izin. Tat, izin atau belum masuk izin atau gimana ini? Belum masuk Zoom, Pak, sepertinya. Oh, iya. Sudah bisa Mbak Nindi. Hadir, Pak. Mas Andika. Hadir, Pak. Mas Ijai. Sepertinya juga belum bergabung di Zoom Meet, Pak. Oh, sudah masuk. Ya. Kita lanjutkan itu ya, teman-teman, biar sama-sama dapat. Baik, di siang kali ini kita akan belajar tentang bahaya narkotika. Nah, kita akan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Sudah terlihat, Pak. Oke, kita akan belajar tentang bahaya narkotika. Dengan tujuan pembelajaran, agar kita bisa jauh dan tidak mengkonsumsi nafsa. Yang kedua, mampu mendeskripsikan apa itu nafsa yang benar, mampu membedakan jenis-jenis nafsa, mengetahui ciri-ciri dan dampak nafsa, mampu memahami pencegahan nafsa, dan mampu memahami peraturan perundang-undangan dan konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Oke, kita masuk ke pengertian nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lain, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, yang berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Nah, Bapak mau tanya ini, mengapa kita harus peduli pada nafsa? Monggo dari teman-teman, ada yang bisa memberi jawaban? Mungkin belum ya? Belum, bagaimana Mas Adian? Jalan ini. Baik, Pak. Mengapa kita harus peduli pada nafsa? Karena nafsa itu bisa, kalau dipakai bisa membunuh, Pak. Ya, bagus sekali. Makasih ya Mas Adian sudah mewakili teman-temannya. Nah, ini loh.
yang menjadi alasan kenapa kita harus peduli pada nafsa. Menurut data yang diterbitkan oleh Lokadata di data.id di tahun 2018, negara ASEAN, negara Indonesia adalah 8 miliar yang pengguna nafsa terbanyak. 14. Ini juga di per Januari sampai November 2019, angka tindak pidana narkotika angka yang paling tinggi presentasinya, mengalahkan pencurian, pembuangan kurang, kesehatan, dan lain-lain. Kita masuk ke penggolongan nafsa, jenis dan efek. Saya minta tolong kepada Mas Endiko ya buat menerangkan berdasarkan jenis nafsa. Monggo Mas Endiko bisa menyalakan mikrofonnya. Baik Pak, saya akan menjelaskan. Di nafsa ada 3. Yang pertama narkotika, zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya ada putau, kokain, dan ganja. Lalu psikotropika, zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif, pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya pada ekstasi dan amfetamin. Lalu zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Contohnya rokok dan miras. Ya, Pak. Terima kasih Mas Endiko. Saya lanjutkan ya teman-teman semua. Yang selanjutnya berdasarkan efek fisik, sosial, dan psikis. Efek fisik. Efek nafsa bagi fisik yaitu merangsang kerja organ tubuh seperti jantung, otak, memberi efek lebih tenang dan bertenaga, menimbulkan kegairahan dan kesadaran. Itu contohnya seperti sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Ini untuk gambar, foto. Kita lanjut ke efek sosial. Menekan sistem saraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Ya, ini contohnya itu heroin, morfin, epidin, valium, alkohol, dan ganja, dan opium. Ini sedikit foto-fotonya, kita lihat terlebih dahulu. Yang ketiga, psikis. Psikis bisa mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi, pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, yaitu contohnya LSD, ganja, pasif mushroom. Ini contohnya. Nah, narkotika itu memiliki, kan tadi ada fisik, efek-efeknya bagi fisik, sosial, dan psikis. Ini efek waktu pemakaian dan setelah pemakaian. Fisik itu agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, horny, paranoid. Nah, efek setelah pemakaian yaitu kurang body, badan menjadi lemas, bisa menjadi depresi, dan mudah mengantuk. Sedangkan sosial itu efek waktu pemakaian, kuat, santai, malas, dan mudah mengantuk. Terus efek setelah pemakaiannya itu sensitif,
lemas, dan depresi. Sedangkan positif, efek waktu pemakaiannya itu halusinasi, euforia yang berlebihan, dan juga paranoid. Sedangkan setelah pemakaian, yaitu depresi, pusing, dan paranoid. Berikut adalah alasan nafsa itu dikonsumsi dengan survei yang sudah dilakukan. Yang pertama, coba-coba 87%, iseng 89, mencari kesenangan 59, ikut-ikut dengan teman 59, dan kelima menambah keberanian itu 20%, 6 dipaksa seseorang itu 10%. Ciri-ciri pecandu, saya minta tolong kepada Mbak Ninggi bisa untuk dibacakan. Ini nomor dibutuhkan mikrofonnya. Oke, ciri-ciri pecandu. Yang pertama, perubahan penampilan fisik. Lalu yang kedua, kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Yang ketiga, suka berbohong dan memanipulasi. Lalu yang keempat, mudah sakit. Kelima, merasa malu dan bersalah. Yang keenam, sakau. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Yang kedelapan, suasana hati yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, apa? Dan masih banyak lagi. Terima kasih buat Mbak Ninggi yang mau membacakan ya. Ini baru hal sedikit untuk ciri-ciri pecandu. Artinya masih banyak lagi. Saya mengambil yang kiranya penting buat teman-teman ketahui. Oke, untuk selanjutnya, kalau adiksi. Nah, ini jika kalian sudah masuk ke dalam narkotika atau kalian sudah mengusung narkotika, kalian tidak bisa, mungkin kalian tidak bisa jauh dari ini. Drug, seks, HIV, money, crime, dan lain-lain. Masalah itu adalah target yang ada dalam kehidupan pecandu. Ini dampak nafsa yang sensasi fisik, sosial, dan psikis. Fisik itu sakit kepala, mual, lutut, gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung, populer penyakit hepatitis dan HIV, overdosis bisa menimbulkan kematian. Sedangkan sosial itu menjadi antisosial dan aktif tak aktif, hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dibutuhkan oleh keluarga, pendidikan terganggu, dan masa depan ya. Dengan itu membangun kerja dan kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, menghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, menyakiti diri dan juga bunuh diri. Saya mau tanya sama teman-teman ini, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerat narkoba? Mungkin ada yang bisa mewakili dari banyak teman-teman, satu atau dua gitu. Monggo. Itu Pak, izin menyampaikan pendapat agar kita tidak terjerat narkoba, sebaiknya kita selalu beraktivitas melakukan hal-hal positif. Jadi terhindar dari hal-hal yang seperti itu, seperti menjalankan hobi, membaca buku, berolahraga, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya, kasih Mas Andika ya. Ya Pak. Jawabannya yang sangat membantu sekali. Semua alasan benar, asal itu masih di arah dan koridor yang positif. Alasan pencegahan narkotika kita lihat dari individual level, level, family level, sosial dan community level, itu level. Ini bisa menjadi salah satu cara pencegahan di usia dini. Tindakan. Untuk pencegahannya itu tadi yang dibicarakan Mas Andika, ada di nomor poin 1,
meningkatkan keimanan dan takwa, memperhatikan teman bergaul, dan kalau waspada ini penting sekali teman bergaul itu. Kalau kita salah dalam memilih lingkungan teman kita bergaul, mungkin kita akan terjerat, akan mengikuti arahan teman kita yang salah. Pendewasaan kepribadian, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah, meningkatkan kepercayaan diri, menghindari kebiasaan merokok. Nah, kalau ini apa yang harus kita lakukan jika teman kita memiliki tanda-tanda sebagai penyandi? Anda sudah dilihat dari ciri-ciri penyandi. Sekarang bagaimana cara menghadapinya jika teman kalian menjadi penyandi? Monggo perwakilan yang belum pick up, silahkan. Halo, tidak ada yang ngomong nih. Saya lanjut aja ya, ini belum. Oke, yang pertama tahap tetap berteman tapi tidak ikut memakai narkotika. Yang kedua, tunjukkan rasa kepedulian. Jika teman kalian itu terjangkit, terindikasi memakai narkotika, ya sebaiknya kita arahkan ke yang lebih baik dengan cara dewasa. Dari keadaan emosi dan kehidupan sosialnya, ini juga faktor utama juga. Kita keluar dari jeratan narkotika dengan cara kalian tidak memaksa, itu mungkin salah satu cara. Terus jelaskan dampak buruk pemakaian narkotika, diskusi cara mempertahankan diri dan menghindari penggunaan kembali. Di sini tim ahli, jika kalian sudah tidak bisa menangani, kalian bisa menghubungi tim ahli untuk membantu teman kalian. Nah, rokok adalah gerbang narkoba. Jadi teman-teman di sini kan kalian masih sekolah, kayaknya ya jangan merokok dulu, karena pintu gerbang narkotika itu awal mulanya dari rokok. Kita lihat kandungan dari rokok ada kadmium, nikotin, amonia, kain karbon, metal, dan masih banyak lagi. Nah, kita kasih juga bicara tentang narkotika, cara penanganan, dan lain-lain ciri-ciri. Kita masuk ke sanksi hukum. Adrian bisa membacakan, tolong buat sanksi hukum. Baik, Pak. Untuk sanksi hukum, keberadaan seseorang yang menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan klasifikasinya. 1, bagi pengguna, yang kedua bagi pengguna atau produsen pidana sampai seumur hidup dan ditambah denda. Yang ketiga, Undang-Undang Narkotika dalam kurung narkoba nomor 35 tahun 2019. Maksud saya tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Berbunyi 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ini sanksi sosial. Keberadaan penyalahgunaan narkoba sering menimbulkan rasa resah pada masyarakat. Oleh karena itu, mereka cenderung agak dipikirkan dalam perjalanan masyarakat. Ini juga risiko mau tidak mau jika kalian mengkonsumsi narkoba atau narkotika, kalian akan dipikirkan dari lingkungan keluarga, pergaulan, dan lain-lain. Itu moral. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang untuk mengkonsumsi zat yang merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama.
Mungkin itu sih yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak mau tanya sebentar tentang apa yang kita pelajari tadi atau siang ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman tentang pembelajaran tadi. Oh, Dian tadi tidak ya, karena Bapak yang janjian tanya. Apa itu kepanjangan dari nafsa? Bro, yang bisa menjawab, bukan mikrofon dan berbicara. Halo, apa itu kepanjangan nafsa? Ya, Pak. Yo, Mas Ya, Pak. Ardian. Panjangan nafsa, setahu saya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, bagus. Kalian nyabang ya Mas Andika, Mas Ardian. Jenis nafsa itu ada berapa Mas? Pasti kan sudah disinggung di depan. Saya lagi nih, Pak. Lainnya nanti nggak kebagian, Pak. Oke ya. Ini teman-teman ada bisa menambahkan jawaban Mas Ardian tentang jenis-jenis nafsa. Yang cewek mungkin Mbak Nindi, Mbak Alia, apa yang lain, Mas Andiko, Mas Andika. Mohon izin menambahkan Pak, Ya, beberapa jenis narkoba yang tadi disampaikan itu, yang pertama ada morfin, yang kedua heroin, ketiga ganja, keempat kokain, ya, kelima LSD atau lysergic acid, ya. ada opium, ada masih banyak lagi. Oh iya. Terima kasih Mas Andika yang mau melengkapi jawaban dari Mas Ardian. Satu lagi pertanyaan ya teman-teman. Waktunya semua lagi. Kan tadi ada perundang-undangan tentang penyalahgunaan narkotika dan pengedar. Nah, itu terletak di nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Coba yang cewek, gimana bunyinya? Monggo. Ya, ada dua ini kayaknya. Ayo yang cewek. Cewek terus yang muncul. Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Kan undang-undang kan ada undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 116. Nah, gimana bunyinya? Ayo, bunyi pasal narkotika. Dulu Pak. Ayo. Mungkin Mas Ardian bisa menambahkan di pasal tentang narkotika. Atau yang lain bisa membantu temannya. Mas Indiko bisa membantu juga. Halo, kalian semua ini. Baik ya. Mungkin belum bisa menjawab. Jadi bunyinya itu
setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Jadi kan nggak tolong ya pada teman-teman semua untuk tetap fokus dalam pembelajaran dan jangan lupa tetap punya tugas kalian. Tugas individu 1 mencari kasus tentang penyalahgunaan narkotika. Kalian cermati terus apa hukum yang diberikan kepada penyalahguna tadi, nanti dikumpulkan di classroom yang Bapak sudah buat. Oke, untuk menutup pembelajaran pada siang kali ini, yang tadi mungkin doa bisa menutup doa pembelajaran pada siang hari ini. Monggo. Oke, semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih buat kalian semua sudah menempatkan waktu untuk pembelajaran daring kali ini. Selanjutnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.